Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Iwatu iman rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberi kesehatan, kekuatan, kesempatan sampai hari ini kepada kita semua. Semoga senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas ibadah di musim pandemi. Kita telah mengetahui bersama virus corona ini adalah virus yang memang sangat berbahaya dan membahayakan bagi kita semua. Tentu kita meyakini bahwa di balik virus ini ada yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu tujuan menciptakan segala sesuatu pasti tidak sia-sia, melainkan pasti ada manfaatnya. Pasti ada faidah untuk dapat kita ambil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, di mana orang-orang yang ulil albab. Ulil albab adalah orang yang memadukan antara fikir dan dzikir. Artinya kesesuaian dzikir dan pikirnya benar-benar berimbang. Yang disebut dalam Quran ulil albab, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulil albab adalah orang yang memadukan, menggabungkan keseimbangan antara dzikir dan fikir. Orang yang hanya berfikir tanpa zikir maka akan menjadi orang takabur, bahwa segala sesuatu hasil ciptaannya, hasil kerjaannya. Sedangkan orang yang hanya mengandalkan zikir tanpa berfikir, maka tentu akan tertinggal dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga sosial. Itu sebabnya orang ulil albab adalah orang yang mampu menggabungkan antara zikir dan fikir. Ketika melihat sesuatu, ketika memandang sesuatu, ketika menilai sesuatu, maka akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidak semata-mata Engkau menciptakan hadza, semua ini batilan sia-sia, kecuali di balik segala sesuatu pasti ada manfaat, pasti ada faidah yang harus betul-betul dicermati, dan itu hanya didapat oleh orang-orang yang ulil albab. Dengan adanya virus corona atau disebut dengan COVID-19,
maka dapat kita pastikan apa maksud Allah menciptakan semua itu, di mana kita dibuat tak berdaya, dibuat kita tak mampu, bahkan menggoncang dunia, dibuat lumpuh. Negara manapun dibuat tak berdaya. Bahkan sekalipun Amerika Serikat yang mengaku negara kuat, itu dibuat tak berdaya. Italia dibuat tak berdaya. Banyak negara yang lumpuh dibuat tak berdaya dengan virus ini, termasuk Indonesia. Iwatu iman rahimakumullah. Hakikatnya ini adalah utusan Allah untuk memberi sebuah peringatan kepada manusia, di mana manusia selama ini adalah menjadi pembangkang, menjadi manusia-manusia yang takabur, manusia zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sengaja memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan ayat-ayatnya, dan ternyata dengan makhluk ini, manusia sehebat apapun pengakuannya menjadi tak berdaya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Bagaimana dengan orang-orang mukmin? Orang mukmin berkeyakinan. Terlebih orang mukmin yang disebut ulil albab, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pasti tidak sia-sia di balik segala sesuatu. Maka wabah ini sebenarnya pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Dan kita pun harus berusaha dan ikhtiar mengantisipasi wabah ini, karena ini tidak mudah. Semuanya memerlukan kesabaran, memerlukan ikhtiar yang kuat, memerlukan ikhtiar yang maksimal. Berdasarkan hadis dari Abdurrahman bin Auf, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum bihi bi ardin, bila kamu sekalian mendengar adanya wabah, adanya mara bahaya di sebuah negeri, di sebuah kota, di sebuah negara, walastum biha, dan kamu tidak berada di sana. Artinya seperti kalau kita mendengar ada wabah di Cina, wabah di Amerika, wabah di Italia, karena sebelumnya tidak langsung menyebar, pasti di negara tertentu dulu, yaitu awalnya dari Cina, yaitu Wuhan, di kota Wuhan. Maka sabda Rasul, pala tadkhuluha, sekali-kali kamu tidak boleh masuk ke negeri itu, kamu tidak boleh masuk ke tempat itu. Artinya kita dilarang untuk tidak masuk, karena di situ adalah adanya penyebaran wabah, adanya pandemi, yaitu COVID-19. Maka tentu dibenarkan, andai kata orang menjauh dari semua itu, karena Allah melarang kita untuk berbuat itu. Di mana tujuan maqasidus syar'i yang 5 itu salah satunya adalah hifdun nafsi, bagaimana menjaga diri. Karena menjaga diri itu, memelihara diri itu hukumnya fardu ain. Kalau tahu di situ ada penyakit, maka kita tidak boleh masuk di situ. Umpamanya kalau penyakit ini penyebarannya adalah melalui orang per orang, sentuhan orang dengan orang, maka secara otomatis hentikan dulu sentuhan itu, hentikan dulu musafahah itu, hentikan dulu kerumunan itu, hentikan dulu ramai-ramai itu.
Karena menjaga diri hukumnya wajib. Hifdzun nafsi itu fardu ain. Maka dalam hadis ini mutlak fala tadkhuluha. Maka kalau kita menarik kesimpulan, itu bisa ditarik kesimpulan-kesimpulan lain. Kalau diindikasikan di pasar, jangan dulu masuk ke pasar. Kalau diindikasikan umpama di masjid ternyata ada indikasi banyaknya orang-orang asing yang kita tidak kenal, yang bisa dikhawatirkan adanya virus, kita juga harus menjauh. Bukan berarti menjauhi masjid, menjauhi kerumunan. Begitu. Karena di masjid pasti banyak orang. Tentu saja ini adalah di luar kebiasaan. Tapi tidak boleh kita buruk sangka dilarang ke masjid. Tidak ada yang dilarang ke masjid. Yang ada tidak boleh berkerumun. Kebetulan di masjid banyak yang berkerumun karena memang sedang berkerumun. Maka hindari itu. Bagaimana sholat kita? Kita bisa jalankan sholat itu di rumah masing-masing. Kenapa? Karena secara hukum memang sholat berjamaah afdoliyah. Tapi menjaga diri hukumnya fardu ain. Maka ini bisa menggunakan hadis al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarata wal hamam. Bumi ini semuanya masjid, bisa digunakan untuk sholat kecuali kuburan dan WC. Artinya begitu ada masalah, baik di masjid, di majelis taklim, di tempat-tempat belajar lain, diindikasikan ada virus tersebut, maka hindari semuanya. Hanya yang jadi persoalan, hanya jadi persoalan mungkin. Kenapa masih ada yang buka pabrik, masih ada yang buka supermarket, pasar tidak ditutup? Walaupun memang secara teori, secara hukum sosial, mereka itu adalah tempat-tempat di mana kebutuhan orang. Tapi persoalannya adalah itu tempat-tempat yang berbahaya. Tentu